Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kemarin kita membahas tentang asyihru, tentang sihir. Adapun yang sekarang kita lihat pada halaman yang ke-12 dari kitab yang antum pegang atau mungkin yang menggunakan PDF. Di sana dikatakan amal kahin wal araf. Adapun yang dinamakan dengan kahin, kalau sahir adalah tukang sihir. Adapun kalau kahin itu adalah dukun. Wal araf dan juga al araf, ramal. Dikatakan bahasanya fakilahuma kafirun billahil azim, maka keduanya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Keduanya dikatakan kufur. Apa alasannya? Di addi'ahima ma'rifatal ghaib. Dengan sebab pengakuan dari keduanya mengaku mengetahui tentang perkara yang gaib. Dianggapnya kufur karena mereka itu mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Karena memang kerjaannya kahin dengan araf itu ya seperti itu. Yang dikatakan kahin itu dukun, dia mengetahui perkara yang gaib, mengakunya. Begitu pula para peramal, dia mengetahui perkara yang gaib tentang nasib orang ataupun tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa kasirun min haula'i yastaghfilus sadaj. Maka kemudian dikatakan dan kebanyakan dari mereka yastaghfilu sadju li akhdi amwalihim. Banyak di antara mereka ya itu membuat laleh orang-orang yang awam. Orang-orang awam jadi laleh. Orang-orang awam jadi percaya dengan cara li akhdi amwalihim, dengan cara mengambil harta mereka.
Mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang tahu tentang perkara yang gaib. Membuat orang-orang awam ini tertipu. Sehingga kemudian orang-orang awam dia mengeluarkan hartanya di jalan mereka. Ada orang yang kemudian mereka sakit, seharusnya datang ke tempat-tempat yang seharusnya memang paham betul tentang penyakit. Entah ke medis, ke dokter, ya. Atau mungkin sekarang juga ada, di antaranya adalah ahli pengobatan tradisional yang memang sudah diakui, ya, terbukti secara ilmiah. Tiba-tiba dia datangnya ke dukun. Dia datang kepada kahin. Dia lalu minta pengobatan kepada dia. Dan ketika orang tersebut dia datang, maka dia memberikan sejumlah uang. Nah, inilah di antara kerjaan dukun itu begitu. Dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, bisa menyembuhkan sesuatu, bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kemudian mereka manfaatkan keawaman saudara kita untuk mengambil keuntungan. Itu di antaranya. Bahkan dikatakan wa yasta'miluna wasaila katsirah. Bahasanya dan mereka pun menggunakan sarana-sarana yang sangat banyak. Min takhtid birramli, seperti mereka membuat garis, ya, di pasir, au darbil wad'i, atau kemudian memukul-mukul rumah siput, ya, kerang yang gede. Jadi cara mereka meramal kadang dengan menulis, ya, dengan membuat garis-garis, ya, di pasir. Kemudian, wah, jika Anda jatuh ke sini berarti Anda ini akan begini. Kerjaan mereka seperti itu. Atau ada dengan cara memukul kerang. Kalau kita lihat kadang ada kerang yang besar dipukul-pukul. Itu tata cara mereka yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Begitu pula dikatakan bahasanya au qiraatil kaf wal pinjan, atau dengan membaca telapak tangan, garis-garisnya dilihat garisnya, ya, atau dengan cangkir juga dilihat disimpan air di atas baskom dan dilihat bagaimana nasib orang. Nah, ini tata cara kerja mereka. Jadi kalau antum kemudian mendapati orang seperti itu, ketahuilah orang itu adalah orang yang sedang mempraktikkan perdukunan, ya, sedang mempraktikkan perdukunan. Lalu kemudian dikatakan au, atau disebutkan pula au qurratil karistani, atau dengan cara meramal lewat bola kristal. Ya, dan itu yang paling banyak kan begitu ya, pakai bola kristal. Dan kita tahu sekarang sudah banyak orang yang kemudian mengiklankan seperti itu. Meramal nasib orang dengan bola kristal. Begitu pula dikatakan bahasanya diantaranya adalah wal maraya, atau dengan cermin. Cermin-cermin. Maraya jamak dari mir'ah. Dengan cermin-cermin, ya. Wa ghairi dalik, dan juga selain daripada itu, pokoknya mereka menggunakan media. Kalau sekarang dengan tarot misalkan, ya, dengan kartu. Ada pula yang dengan apa? Ada pula yang kemudian dengan kayu. Pokoknya macam-macam itu praktek mereka. Intinya mereka meramal sesuatu itu lewat media-media seperti itu. Nah, kalau ada yang mempraktikkan seperti itu namanya kahin wal araf. Dia dukun dan juga peramal. Kemudian dikatakan bahasanya wa idza sadaqu marrah wa kadzabu tis'an wa tis'ina marrah. Jika mereka benar satu kali dan kemudian mereka dusta 99 kali. Begitu ngeramal satu benar, 99 kali salah. Maka dikatakan walakinnal mughaffilit la yatadakkaruna illal marrah allati sadaqa fiha. Akan tetapi orang-orang yang lalai, orang-orang yang awam, mereka itu tidaklah melupakannya, tidaklah mereka mengingatnya kecuali yang satu saja. Misalkan ada orang datang ke dukun atau datang ke peramal, dia meramal tiba-tiba
Dari 100 ramalan hanya satu yang benar. Hanya satu yang benar. 99-nya salah. Maka biasanya yang diingat oleh orang adalah satunya. Dan itu pengakuan salah satu sahabat kami yang sudah bertobat dari praktik perdukunannya. Ketika dahulu dia meramal tentang nomor buntut. Ya, nomor buntut. Padahal dia bukan orang ngerti. Tapi ngeramal buntut sekali, ikhwah, bener. Jadi dari yang datang itu banyak, yang benar satu orang, jeblos misalkan, dapat nomornya. Nah, yang seperti ini yang dibetulkan yang satunya. Yang diingat itu yang satu. Yang diingat yang berapa? Yang satu. Yang 99-nya tidak diingat. 99-nya dilupakan. Banyak yang gagal, tapi yang diekspos adalah yang berhasil. Ini sama seperti orang jualan, dia pakai testimoni. Biasanya yang diekspos adalah yang berhasil. Bikin obat ini nih, bikin dari herbal. Wah, ini lihat, ini sembuh biidnillah dengan izin Allah. Tapi yang diekspos yang sembuhnya. Padahal yang mencoba itu gagalnya banyak. Tapi yang dipromosikan yang mana? Yang sembuhnya. Begitupun peramal, begitupun dukun, mereka itu yang diekspos adalah yang benarnya, kebetulan. Ya, karena Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Kemudian dikatakan bahasanya haula'il afakuna fayadhabuna ilaikim lima'rifatil mustaqbal. Maka mereka orang-orang yang awam, mereka pergi kepada tukang-tukang ramal, tujuannya untuk mengetahui perkara yang akan datang. Wasa'adah, wasyaqawah, pengen tahu tentang kebahagiaan, pengen tahu tentang kesengsaraan, nanya, ini kira-kira masa depan saya seperti apa? Apakah saya akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, atau asyaqawah? Ataukah mungkin saya dapatnya kesengsaraan? Tanya, kira-kira jodoh saya gimana? Kira-kira kalau saya usahanya seperti apa? Itu mereka selalu menanyakan seperti itu. Dan itu terjadi di kalangan masyarakat awam. Ya, pernah suatu saat ada orang, dia bingung ketika dahulu sempat terjatuh dalam kesyirikan. Dan saya pernah dahulu, waktu dahulu belum mengenal sunnah, begitu kemudian saya ini usaha, saya akhirnya beli gegaman. Gegaman apa? Jimat. Ya, dikasihlah waktu itu batu, dibungkus kain putih. Harganya cuman 2,5 juta katanya. Cuman, kalau katanya mahal itu. Ya, kalau batu-batu biasa cuman 2,5 juta, bukan cuman, itu mahal, ikhwah. Itu seharga motor bekas. Itu bilangnya murah karena pengasihan. Begitu ternyata usahanya lancar awalnya. Begitu sudah lancar, ternyata sekarang ambruk. Begitu ambruk, dia mengenal sunnah, kemudian dia bingung, ini batunya mau diapain? Soalnya konon kata dukunnya ini mengandung apa? Mengandung ada penunggunya. Kalau dibuang nanti balik lagi. Ya, ikhwah, ketika hati kita terikat dengan perkara seperti itu, kita akan was-was. Coba bismillah, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering diajarkan oleh para ulama kemarin apa? Qul hu qul falaq qul nas. Kemudian buang saja. Tidak ada yang bisa madaratkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar-benar ikhwah, bahasanya kita butuh yaitu keteguhan hati untuk meyakini seperti itu. Karena kita akan dihadapkan dengan banyak sekali keraguan. Gara-gara apa? Karena sejak kecil kita sudah terbiasa seperti itu. Enggak usah jauh-jauh ikhwah. Sampai saat ini saya yakin kita pun masih banyak yang kemudian dihantui dengan bentuk-bentuk hantu. Bentuk-bentuk setan. Ya, kadang masih dihantui bayangan pocong. Wah, jangan-jangan kita lewat ke tempat gelap tetap masih merinding ikhwan. Betul enggak? Kemudian masih kebayang, jangan-jangan nanti ada kuntilanak gantung. Kan gitu kan?
Jangan-jangan ada pocong loncat-loncat. Jangan-jangan itu mesti akan ada. Kenapa? Karena pengaruh kesirikan itu sudah dari dulu mengakar di dalam ya lingkungan kita. Sehingga untuk menghilangkannya susah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan berat untuk dilupakan. Ya, jangankan bicara seperti itu. Kemarin ada salah satu ikhwan itu cerita, Ustaz, bapak saya pengen nikah katanya. Kenapa? Ibu sudah tidak ada. Nah, kenapa? Setelah setelah ibu meninggal, bapak itu serba bingung. Sampai sholat malam aja sering ketinggal. Puasa saja sering ketinggal. Ngaji aja sudah susah. Apa? Dahulu karena selalu dengan istri. Ya, selalu dengan istri, berangkat ngaji bareng dengan istri. Masya Allah, kalau malam istrinya bangunin Pak, waktunya sholat malam. Jadi dia tuh merasa kehilangan, betul-betul kehilangan. Itu karena kebiasaan bertahun-tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Sampai anak-anaknya sudah punya cucu kan. Anaknya sudah punya anak lagi, punya cucu dia. Perjalanan yang panjang ikhwah itu menghasilkan kebiasaan. Setiap bangun tidur dia terbiasa nengok ke sampingnya, gak ada istrinya. Begitu bangun tidur dia masih keinget ini. Siapa yang bangunkan saya? Tahu-tahu sudah subuh. Biasanya dibangunkan. Ketika dia datang ke tempat-tempat tertentu dia terasa di situ masih ada istrinya. Itu kebiasaan yang bersifat duniawi. Apalagi yang berkaitan tentang akidah. Makanya Masya Allah menghilangkan kebiasaan itu berat ikhwah. Berat. Masya Allah. Sampai Ustaz gimana caranya? Anak bilang, ya carikan ganti. Ya Bapak juga pengen. Ini sepi hidup ini jadi nggak terasa. Ngambang. Hidup itu seperti ngambang. Inilah ikhwah ketika manusia memang sudah terikat hatinya dengan selain Allah. Kebanyakan, walaupun kebaikan ya. Walaupun ketergantungan dalam hal kebaikan. Itu akan menjadikan kita sulit untuk melupakannya. Hati-hati itu. Ya, seorang istri jangan terlalu tergantung dengan suami, begitu pula suami tidak boleh banyak tergantung dengan istrinya. Khawatirnya kalau selama ini kita pengennya sholat malam dibangunkan oleh istri, mulai belajar untuk bangun sendiri. Bila perlu saling membangunkan. Saling membangunkan. Ya. Begitu pula untuk kegiatan yang lainnya. Kalau ngaji tidak mesti kemudian harus dengan istri. Nggak mesti harus berdua, sendiri pun berangkat. Ada saatnya kita sendiri, ada saatnya kita berdua dengan istri, tidak masalah. Kalau kemudian terus saja, memang rasanya akan terasa sekali. Begitu kehilangan Allahu Akbar, beratnya luar biasa. Wong kita biasa makan minum aja disuguhin istri. Begitu kemudian istri lagi nengok orang tuanya sakit ngerawat di sana, kita keder mau makan minumnya gimana. Padahal itu cuma makan minum ikhwan. Ya, apalagi kalau kesyirikan, apalagi kalau kemudian masalah akidah itu sudah mengakar kuat di dalam hati manusia, itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Lewat pohon gede merinding, kenapa? Perasaan ada yang nunggu. Ya iya, ada burung, ada apa, banyak ikhwan yang nunggunya. Tapi bayangan kita seperti itu. Makanya jangan pernah mengajari anak-anak kita, ya, terutama sekarang lagi sebelumnya musim sekolah dengan online, itu jangan nonton film-film yang berisi tentang takhayul khurafat ataupun perusak akidah. Ya, ini anak saya juga akhirnya ketularan, yang kecil yang baru 2 tahun dengan 4 tahun itu bilang-bilang, "Bibi ada setan, setan." Apa? Itu katanya, kata teteh ada setan. Tetehnya gara-gara lihat apa? Gara-gara kan begitu online, tiba-tiba kan kadang suka muncul di HP itu kan notifikasi kan. Kemudian keluar yang namanya anak-anak diklik kartun gambar pocong ya. Akhirnya ditakut-takutin seperti itu. Allahu Akbar. Sampai ibu-ibu itu sampai nangis. Ustaz, anak saya 2 bulan baru dikasih HP, rusak sekarang. Anak saya itu rusak. Ke kamar mandi aja udah nggak berani katanya, sendirian. Kudu ditemenin. Padahal anaknya udah kelas 5 SD, perempuan lagi. Baru 2 bulan dipegangin HP. Terus gimana? Makanya pelajaran buat kita. Udah HP-nya satu aja. Jangan pakai anak-anak kita. Apa? Butuh tugas ini. Nih, dampingi. Sudah selesai. Ini dampak buruknya ikhwan. Kalau sudah mengakar, luar biasa dahsyatnya.
ya, atau pizzawaj, atau kemudian dia datang untuk mengetahui tentang bagaimana pernikahan au tijaratin wal bahsi anil ma'kudah. Dia datang kepada dukun, dia datang ke tukang ramal untuk mencari apa? Untuk mengetahui tentang nasib yang akan datang, pengen tahu tentang kebaikan, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, termasuk pula diantaranya tentang jawaz, pernikahan, tijarah, ya, perdagangan, jual beli, kira-kira enaknya jualan apa ini? Begitu pula tentang apa? Mencari barang yang hilang. Nanya kira-kira hilang ini motor saya hilang, ya, kira-kira adanya di mana? Selalu nanya ke orang-orang yang dianggap orang pintar, padahal itu adalah dukun. Padahal itu adalah tukang ramal. Apapun namanya, mau dikatakan orang pintar kalau dia merasa mengakui, mengetahui perkara yang gaib, pada hakikatnya dia terjatuh dalam kesyirikan. Lalu kemudian di situ pun diterangkan wa naqbi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Wa hukmul ladzi yadhabu ilaikum in kana musaddiqan bima yaqulun fa huwa kafirun kharijun anil millah. Maka hukum orang yang pergi kepada mereka kemudian membenarkannya, ya, membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, oleh tukang, ya, tukang ramal tersebut, maka hukumnya kufur, dia keluar dari milah. Tapi kembali saya katakan, itu kalau sudah diterapkan syarat-syarat pengkufuran. Awas jangan salah pengertian. Jangan sampai ada kemudian anggapan pengajian ini dianggap gampang mengkafirkan. Jangan. Salah pemahaman. Ya, salah pemahaman. Kalau sudah ditegakkan yaitu tentang syarat-syarat pengkufurannya. Ya. Lalu kemudian, tapi pada intinya kita mengetahui bahasanya ini adalah perbuatan kufur. Sudah. Kita harus meyakini ini tujuannya agar kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita datang ke dukun ataupun ke paranormal. Ataupun siapapun orang yang dianggap orang pintar yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian membenarkan mereka. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Itu tujuannya. Karena dosa kesyirikan itu adalah dosa besar. Awal-awal sudah kita katakan yang namanya syirik itu adalah minal kabair. Dari perkara-perkara yang termasuk dosa besar. Dan kita tahu bahasanya tujuan kita adalah menjaga akidah kita agar tetap di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang shahihah sampai ajal menjemput kita. Itu tiket kita untuk meraih surga. Makanya kalau ke orang tua, ya, tolong kalau kita punya orang tua, jaga akidah orang tua kita. Jangan sekali-kali mereka tergelincir ke dalam yaitu perkara-perkara kesyirikan. Jangan, kasihan mereka. Jangan. Lalu kemudian di sana pun dikatakan bahwa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya itu adalah berdasarkan firman, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan man ataka kinan au arafan, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun araf, yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad juz yang kedua halaman 429. Wa fi Sahihil Jami, dan ini pun dicantumkan di dalam kitab Sahihul Jami. Hadis yang ke-5929. 39 ya. Ya. Jadi kalau orang datang dia ke dukun, kemudian dia membenarkan ucapannya, meyakini kebenarannya, dan menganggap dukun itu ataupun peramal itu adalah orang yang tahu perkara yang gaib, dia percaya 100%, dia telah kufur. Ya. Tapi kemudian dikatakan wa amma, dan adapun bahasanya dikatakan in kana alladhi yadhabu ilaikum ghairu musaddiqin, kalau dia pergi kepadanya dengan tanpa membenarkan bi annakum ya'lamunal ghaiba, sungguhnya dia mengetahui perkara yang gaib, mereka mengetahui perkara yang gaib. Dia datang ke dukun tapi dia tidak membenarkan.
Dia datang ke dukun, tapi dia tidak membenarkan bahasanya dukun itu mengetahui perkara yang gaib. Walakinnahu yadhamu litajribah wa nahwiha. Akan tapi dia pergi untuk tajribah, hanya percobaan saja. Atau cari pengalaman, pengen tahu kayak apa sih dukun. Ini ada yang iseng seperti itu. Misalkan. Ya. Atau yang semacamnya. Fa innahu la yukfaru. Maka dia tidak dikufurkan. Tidak terjatuh dalam kekufuran. Walakinna akan tapi la tuqbalu lakus salatu arba'ina yoman, akan tetapi sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Kalau membenarkan ucapan dukun dan dia meyakini kebenarannya, mempercayai dukun itu mengetahui perkara yang gaib, dia dihukumi kufur. Tapi kalau kemudian dia ini ternyata hanya datang saja, tidak membenarkan, mendatanginya saja, itu sholatnya 40 hari, 40 malam tidak diterima. Jadi kalau gitu, ya udah Ustaz, nggak usah sholat, berarti 40 malam ya. Percuma sih sholat nggak diterima. Kita katakan ya tetap nggak boleh. Kalau dia nggak sholat berarti tambah lagi dia jatuh dalam dosa besar karena dia meninggalkan apa? Sholat. Lalu kemudian dikatakan wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan man ata arafan fasa'alahu an syai'in tapi lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka barang siapa mendatangi araf, mendatangi tukang ramal, ya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu tapi dia, maka dikatakan dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Dia cuma nanya. Hanya nanya saja. Nanya tentang suatu saja, dia mendatanginya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim, ya, juz yang keempat, halaman hadis yang 1751. Hada ma'awujubi sholat, dan ini ya disertai dengan tetap wajibnya sholat. 40 hari sholatnya tidak diterima, tapi dia tetap harus sholat. Tidak diterima, tapi tetap wajib sholat. Ya. Wa taubah alaiki, dan dia pun wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya tadi. Nah ini, jadi jangan ya sembarangan mendatangi dukun. Jangan ya, seperti itu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Dan bagaimana kalau kemudian kita misalkan ya punya saudara dukun, kemudian mau tidak mau kan kadang kita ke situ. Ya kalau bukan bertanya tentang perkara-perkara yang gaib tadi ya itu beda ceritanya ikhwah. Beda ceritanya sama seperti kita bermuamalah dengan orang lain. Akan tapi kalau memang dia itu dukun ahsan untuk dihindari. Kenapa? Dalam rangka agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukannya. Itu yang penting. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ketahui yang termasuk kesyirikan adalah al-i'tiqad bi ta'sirin nujum wal kawakib bil hawadis wa hayatil nas. Maka yang selanjutnya adalah adanya i'tiqad, keyakinan pengaruh bintang-bintang dan kawakib. Bintang-bintang dan juga benda-benda langit, ya, pada satu kejadian dan juga pada kehidupan manusia. Jadi kalau ada orang mempercayai tentang, wah ini, tentang apa? Tentang ada pengaruh bintang. Yang kita suka mendengar dengan istilah apa? Mendengar dengan istilah ramalan bintang. Ramalan bintang, ya jujur saja ya mungkin diantara kita rata-rata dahulu ketika jahil mungkin suka baca ya walaupun secara iseng. Nanti beda ceritanya hukumnya ya antara iseng dengan enggak. Yaitu kadang ada ramalan, dari dulu jujur saja kan. Ketika kita ini baca di koran ada ramalan bintang, ya Virgo bulan ini, hari ini atau minggu ini jodohnya lancar, rezekinya lancar. Tapi ditulis asmara ada masalah. Kan begitu ya? Iseng, baca lagi, baca lagi. Itu bahkan kita sampai hafal bintang kita berdasarkan kelahiran kita.
Ya. Kalau saya tanya kira-kira ada nggak yang tahu tentang bintangnya masing-masing? Mesti tahu ya. Wah, saya lahir sekian, oh bintang saya anu, oh ini bintang saya anu, apa sih itu? Itu hati-hati, wah. Kelihatannya sepele, tapi ini berbahaya masalah akidah. Lalu kemudian setelah itu diterangkan selanjutnya, maka berdasarkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani beliau mengatakan, kata Zaid, beliau mengatakan so'ala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah. Bahasanya Rasulullah SAW itu salat bersama dengan kami itu pada salat subuh di daerah Hudaybiyah ketika mau perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di sana pun beliau mengatakan ala asari sama ikanat minan lailah. Itu salat di sana ada bekas dari langit alias bekas hujan yang turun tadi malam. Jadi ketika Rasul sholat dengan para sahabatnya, kemudian di tempat sholat tersebut ada bekas hujan yang turun dari langit tadi malamnya. Bahasa kitanya ada basah, bekas hujan. Falama insarafa akbala alal nas, maka kemudian tatkala beliau sudah selesai, maka beliau kemudian menghadap kepada manusia. Ini sunnahnya yang suka terlupa. Kalau ada perkara yang penting, imam boleh memberikan nasihat kepada jamaah sholat. Di mana saja. Tapi tidak mesti setiap selesai sholat. Ketika ada perkara yang penting untuk disampaikan. Ya, boleh. Sama seperti Rasul ketika kemudian tadi malam ada bekas hujan. Lalu Rasul kemudian berbalik menghadap kepada jamaah. Setelah itu kemudian Rasul berkata, kata Rasul, hal tadruna mada qala rabbukum. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maksudnya tentang hujan ini. Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Tahu nggak kalian ini? Kemudian qalu, para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah adab. Bagaimana kalau kita tidak tahu cukup mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul tidak ada, kita cukup mengatakan wallahu a'lam, dan Allah yang Maha tahu. Kemudian Rasul mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasul, Allah Rabb kalian mengatakan pagi ini hambaku ada yang beriman denganku, ada yang kufur. Pagi ini hambaku ada yang beriman denganku, ada yang kufur kepada. Masya Allah. Langsung disampaikan. Allah menyampaikan lewat Rasul. Rasul sampaikan kepada umatnya. Ini penting, urgent. Momennya tepat, turun hujan. Itulah sebabnya terkadang kita juga sama. Para imam, para khatib. Terkadang memberikan nasihat sesuai apa yang terjadi pada waktu itu. Dan jika memang perlu untuk disampaikan. Lalu kemudian di sini pun Rasul mengatakan, Fa'amma man qala mutirna bifadlillah wa rahmatih. Maka adapun orang yang dia mengatakan bahasanya kami diberikan hujan dengan sebab bifadlillah, karena karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fadzalika mu'min bi, maka dia adalah orang yang beriman denganku. Kalau dia mengatakan ini hujan karena karunia Allah, ini turun hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beriman denganku. Dan wa kafirun bil kaukab, dan dia telah kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qal, dan adapun orang yang dia mengatakan bahasanya, yaitu dengan apa? Dia mengatakan wa amma man qala bin nau'i kada wa kada. Bahasanya kita diberikan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu.
Maka dikatakan, kata Rasulullah SAW, fatilka kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Maka dia telah beriman, dia telah kufur denganku, kata Allah, dan dia telah beriman dengan bintang-bintang. Jadi kayak punten ya, ini banyak yang terjadi kita ini ketika ditanya, Pak sekarang hujan terus. Iya, soalnya tahun baru Cina. Nah ini, ada yang bilang begitu? Pertanyaannya, berarti yang menjadikan sebab hujannya gara-gara apa? Tahun baru Cina katanya. Padahal mau tahun baru Cina, tidak ada tahun baru Cina. Ketika Allah menghendaki hujan, hujan enggak? Hujan. Seolah-olah kalau hujan itu gara-gara ini kalimat-kalimat kekufuran yang tidak disadari. Masih banyak yang begitu? Mas, hujan banyak? Iya. Lagi musim? Gara-gara musim, ikhwan. Buktinya, dahulu kita belajar hujan itu dari waktu berberan. Dari bulan Desember, mulai dari bulan September sampai bulan Maret. Nanti kalau sudah Maret katanya berhenti. Orang tua zaman dahulu begitu, kita pun waktu sekolah begitu kan. Kemudian setelah itu April sampai Agustus katanya terang kemarau. Dulu waktu kita sekolah. Tapi ternyata teori itu sekarang sudah berubah, ikhwah. Banyak yang tidak tepat. Bagaimana kita pernah mengalami 1 tahun tidak hujan sama sekali. Betul kan? Kering. Apa gara-gara jadi kemudian pada hujan? Enggak. Tidak jadi jaminan. Apakah kemudian dijamin ketika tahun baru Cina turun hujan? Tidak dijamin. Apakah dijamin ketika waktunya kemarau justru malah banyak hujan? Banyak. Nah ini ikhwah, hati-hati. Kelihatannya sepele, tapi ini berkaitan tentang akidah. Hadis ini Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lihat di dalam kitab Fathul Bari, juz yang kedua halaman 333. Wa min dalikal luju'i ila amrajil hadi bil jara'id wal majalat. Dan ini ya banyak sekali termasuk masuk diantaranya tentang adanya peruntungan nasib yang baik yang banyak kemudian diberitakan, dicantumkan di koran-koran dan majalah-majalah. Ada berita-berita nih tentang oh ini nanti datang nasib baik, ini nasib buruk. Disebutkan di dalam koran ataupun majalah. Maka dikatakan fa'in i'taqada ma fiha min asari nujum wal aflaq. Maka jika dia berkeyakinan apa yang ada di dalamnya yaitu tentang ramalan nasib baik, peruntungan yang baik, itu dengan sebab ada pengaruh bintang dan juga planet atau bintang dan benda-benda langit, bahwa musyrikun, maka dia termasuk syirik. Kadang-kadang kita sampaikan dia di koran, di majalah ada ya, ramalan bintang ya. Maka kemudian kalau orang itu beritikad benarnya ramalan tersebut, dia musyrik. Kemudian dikatakan wa in qara'aha litasliyah. Akan tapi jika dia itu membacanya karena tasliyah, hiburan, iseng aja. Hiburan aja lah daripada nggak ada yang dibaca. Hati-hati. Kalimatnya sekedar tasliyah, hiburan. Maka yang seperti ini bahwa asimun. Sungguhnya dia itu bermaksiat dan berdosa. Mempercayainya syirik. Tidak percaya, iseng saja. Iseng jadi apa? Maksiat kepada Allah dan itu termasuk perbuatan dosa. Makanya jangan iseng-isengan. Ya, kadang kita mau sholat tenang lah. Ini kaitannya berkaitan dengan akidah, ikhwah. Kalau berkaitan dengan akidah jangan main-main. Berkaitan dengan akidah jangan main-main. Di anakul yajuju tasli bi qiraati syirki. Bahasanya di sini dikatakan karena sungguhnya tidak boleh hiburan itu dengan membaca kesirikan-kesirikan. Bil idhafah lima qad yulqi syaitan bin nafsihi. Ya, karena ini takut disandarkan pada adanya godaan setan yang masuk pada dirinya. Asalnya dia iseng, lama-lama jadi percaya. Ya, asalnya dia iseng.
Ini pernah ikhwah, ada seorang ibu-ibu dia bilang, ya dipikir-pikir sih ini benar juga Ustaz ya. Dipikir-pikir bilang katanya benar juga. Dipikir-pikir katanya benar juga. Ini kan akhirnya tidak sadar masuk pengaruh setan. Ya. Lagi rame ramalan ikhwah, Gunung Semeru meletus yang keluar ya. Ramalan siapa? Jayabaya. Ya kan? Konon katanya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ini akan wah sudah akhirnya wah benar juga. Ini bahaya benar juga. Dahulu kemudian juga ada yang percaya dengan ramalan Jayabaya yang jadi presiden Indonesia itu mesti namanya Notonogoro. Kalau nggak ada Notonogoro nggak akan jadi presiden. Ternyata Pak SBY tidak termasuk. Kenapa Pak Habibie juga enggak, Pak Jokowi juga enggak, Bu Megawati juga enggak. Awalnya saja no Soekarno, to Soeharto, no to, no lagi. Ternyata keluarnya Habibie. Bener dua, salahnya banyak. Tapi orang sampai sekarang masih percaya. Noto Nogoro ini adalah yang akan Noto Nogoro. Akan menata negara itu. Ya ini presidennya. Mesti yang ujungnya Noto Nogoro. Berarti kalau gitu ujungnya orang akan panati dengan nama Jawa semua. Kasihan yang luar Jawanya. Ya, ini ramalan benar juga. Nambah kalimat benar juga. Itu sengaja setan masuk. Nggak sadar kan? Tidak sadar ya. Wah, ini bahaya. Ya. Kemudian minal i'tiqad dari keyakinan biha. Fatakun wasilatan syirki. Maka jadilah dia dengan membaca iseng itu akan menjadi wasilah. Asalnya hiburan ini jadi sarana menuju kepada kesyirikan. Ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan. Hati-hati itu. Jadi percaya dengan dukun, percaya dengan ramalan, termasuk pula diantaranya percaya dengan adanya pengaruh benda-benda langit terhadap sesuatu kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Ini pun termasuk bentuk kesyirikan. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Jangan pernah iseng. Berkaitan tentang akidah, jangan iseng-isengan. Ya kan? Iseng-isengan. Ya, banyak orang kita ini iseng. Masalah akidah iseng-isengan. Seperti ya, kemudian yang merusak akidah ikhwah itu bukan hanya lewat ucapan, lewat apa saja, sampai terakhir kan lewat game juga ada kan, game online yang konon katanya sampai ada pengen kekuatan dia menyembah patung kan, itu kan merusak akidah, itu masuk lewat apa saja. Karena orang kafir itu halus merusaknya. Itu bisikan dari syaitan. Dibisikkan orang Islam tuh senang game, bikin game. Tapi ini itu merusak nantinya. Sedikit demi sedikit. Hati-hati. Ya. Kadang kita juga kemudian kesletot kalau ngomong. Wah, begitu kemudian kita belum beruntung bilangnya, wah keberuntungan ya Dewi Fortuna tidak memihak kita katanya. Tuh, kelihatannya sepele. Sepele kan Dewi Fortuna. Kalau yang dimaksud dengan Dewi Fortuna itu temennya, namanya Dewi Fortuna, nggak bisa kita yang nggak tahu. Masalahnya dia berkeyakinan ini kelihatannya sepele, ngomong sembarangan. Wah, kita gagal terus, mungkin Dewi Fortunanya belum seperti itu, belum memihak pada kita. Kelihatannya kan sepele kan, tapi ini kesyirikan, ikhwan. Walaupun dia tidak meyakini, hanya sekedar bercanda, kan tadi hanya iseng baca zodiak. Jadi akidah itu bukan buat main-main. Kalimat-kalimat yang merusak akidah itu jangan dibiasakan, hindari saja. Lalu kemudian diantaranya selanjutnya wa minasyirki i'tiqadun nabi fi asya lam yaj'al kul khaliqu azza wa jalla kadalik. Yaitu diantar kesyirikan adalah yaitu adanya keyakinan adanya manfaat pada sesuatu. Dia berkeyakinan adanya manfaat pada sesuatu. Ya, yang Allah sebagai pencipta tidak menjadikannya itu sebagai manfaat. Hati-hati itu. Ya kadalika kama yatakidu ba'dukum pitamaim. Yang demikian itu seperti sebagian orang berkeyakinan dengan adanya tamaim, jimat.
Ya. Wal azaim, mantra-mantra, jampe-jampe. Ya. Asyirkiyah, yang berisi kesyirikan. Dan juga wa anwa'in minal kharaj. Dan juga diantaranya bermacam-macam dari apa? Dari manik-manik, awil wada', ataupun juga diantaranya dari kalung, ataupun juga al-halak, ya, gelang, ya. Diantaranya ini al-ma'daniyah wa ghairiha, gelang-gelang yang terbuat dari tembaga. Udah kok ada? Belum. Ya, ada percaya dengan manik-manik, ada percaya dengan gelang, dengan kalung. Kalau zaman dahulu kalung yang diikat dikasih warna hitam waktu zamannya Jaka Sembung. Kalau kita sudah lewat. Zaman Jaka Sembung kan begitu ya. Ya. Kalau orang tua zaman dahulu ikhwah ada yang pakai kendit dan ikat di pinggang. Ya kan? Ada juga sekarang lagi ngetren ikan gelang. Ada gelang bahar, gelang apa sajalah yang sekarang sudah mulai ngetren. Ada yang gelang batu sekarang. Hati-hati. Kalau secara medis terbukti, silakan. Oh, secara medis tidak terbukti kok. Dilengkarin wis pakai pring kuning, ya, ataupun akar kayu apa dijadikan sebagai penolak bala, ini memberikan manfaat. Wah, ini yang seperti ini termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, ya. Ini diantaranya dianggap, ya, sebagai perkara yang termasuk kesyirikan. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan tentang masalah ini. Banyak perlu kita sampaikan karena agar kita bersih akidahnya, tidak terjatuh dalam kesyirikan, karena kita tahu bahasanya kesyirikan perkara yang akan menjadikan seorang batal amalnya, dan kesyirikan pula yang termasuk dosa besar yang akan menghalangi orang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, melindungi kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang senantiasa bersih akidahnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, dan kemudian dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.